Suamiku pewaris utama. Bab 134. Hendy mengatakannya. Informasi ini juga dia teruskan kepada Hendy, untuk meminta petunjuk serta keputusan. Tangkap orang itu, dan bawa kemari. Perintah tegas Hendy pada anak buahnya. Berhenti. Siapa kalian? Tanya salah seorang tamu penginapan tersebut dengan ekspresi marah. Tenang. Kami juga tamu penginapan ini, sama seperti kalian. Jawab Tomo enteng. Kurang ajar. Tidak tahukah kau, bahwa tempat ini sudah kami booking semua? Respon tamu tersebut bertambah marah. Apa hakmu memesan seluruh tempat ini, sedangkan kamarnya masih banyak yang kosong? Jawab Tomo tidak kalah gertak. Terserah kami mau bagaimana. Yang penting cepat kalian pergi dari sini. Kalau tidak kami akan berbuat keras. Jawabnya penuh ancaman. Aku mau lihat, bagaimana caranya kalian berbuat keras padaku. Jangan-jangan hanya gertakan anak kecil saja. Jawab Tomo terkesan meremehkan. Brengsek. Dasar tidak tahu diri. Ucap laki-laki tersebut marah, kemudian merangsek ke arah Tomo, dengan melancarkan pukulan mematikannya. Wus. Buk. Buk. Plak. Sesosok tubuh terpelanting jauh, dan jatuh menimpa kursi yang ada di lorong penginapan tersebut, karena terkena tendangan kuat di perutnya. Anak buahnya yang melihat itu, mendadak terpaku diam. Mereka tidak menyangka, kalau pemimpinnya akan kalah dalam serangan singkat tersebut. Apakah cuma segitu kebiasaanmu kawan? Tadi bukan main ancamanmu. Luar biasa menakutkan buat anak kecil seperti anak buahmu itu. Ucap Tomo penuh ejekan. Kau hanya beruntung saja tadi. Tapi kali ini kau tidak akan lepas dari seranganku. Jawabnya emosi. Oh ya. Aku jadi penasaran. Dan ingin melihat, seberapa kuat serangan yang kau katakan barusan. Apakah sama dengan yang tadi? Atau jangan-jangan cuma gertakanmu saja? Jawab Tomo enteng. Kalian semua tunggu apa lagi? Cepat serang mereka, dan sisakan orang itu. Perintah laki-laki tersebut melenceng dari rencana semula. Tunggu. Kau bilang akan menyerangku dengan kekuatan sendiri. Tapi mengapa kau malah menyuruh anak buahmu untuk menyerangku? Atau jangan-jangan kau takut terkena pukulan dan tendanganku lagi? Ucap Tomo memancing emosi lawannya. Untuk menghadapi orang brengsek sepertimu, tidak perlu mengotori tanganku sendiri. Cukup orang-orangku saja, sudah cukup untuk mengusir kalian dari sini. Jawab laki-laki tersebut cukup percaya diri. Benarkah? Respon Tomo penuh ejekan. Berhenti semua. Kenapa ribut-ribut dalam penginapan? Apakah kalian ingin menghancurkan barang-barang di dalamnya? Kalau mau bertarung, jangan di sini, tapi di luar. Ucap seseorang secara tiba-tiba, dan ternyata adalah pemilik penginapan itu sendiri. Siapa kau? Kenapa berani mencampuri urusan kami? Aku pemilik penginapan ini. Jawabnya cepat. Sebagai pemilik, tentunya aku berhak mengusir kalian, karena tidak ingin melihat, kalau penginapanku jadi hancur, hanya gara-gara ulah kalian yang tidak terpuji itu. Jawabnya lagi. Itu bukan urusanku. Kau timpakan saja kesalahannya pada orang-orang itu. Karena merekalah yang mencari gara-gara duluan dengan kami. Jawab Sony, pemimpin kelompok 35 orang itu lepas tangan. Aku tidak mau tahu urusan kalian. Kalau aku bilang pergi ya pergi, dan keluar dari penginapan ini sekarang juga. Jawabnya penuh emosi dan cukup berani juga. Krep. Keluh Utomo kesakitan, karena lehernya terasa tercekik oleh perbuatan seseorang. Kerah baju bagian belakangnya, dicengkeram cukup kuat oleh seseorang itu, yang tiba-tiba saja keluar dari dalam kamar penginapannya. Tidak cukup di situ saja.
Dengan kerasnya dia mendorong tubuh pemilik penginapan tersebut, hingga maju beberapa langkah ke depan, kemudian jatuh ke lantai, karena hilang keseimbangan. Beraninya kau mau mengusir anak buahku? Apakah kau tidak takut mati? Tanya orang tersebut dengan suara kuat. Garvin, ternyata kau bersembunyi di sini. Ucap Tomo terkejut. Siapa kau? Kenapa bisa tahu namaku? Tanya orang tersebut yang ternyata adalah Garvin. Aku adalah malaikat maut. Orang yang diutus untuk mencabut nyawamu. Jawab Tomo enteng. Kurang ajar. Kau pikir kau siapa? Reaksi Garvin marah. Kemudian berkata lagi. Katakan. Bagaimana kau bisa tahu namaku? Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Garvin mulai curiga. Untuk laki-laki brengsek sepertimu, mudah sekali untuk mengetahuinya. Jawab Tomo berkelit. Sialan. Jangan berbelit-belit kalau bicara. Respon Garvin mulai tidak mampu menahan emosinya. Baik. Aku akan mengatakannya. Aku harap kau sudah siap untuk mendengarkannya. Jawab Tomo penuh misteri. Garvin, seorang pria yang mau menang sendiri, yang hidup bergantung dari seorang perempuan, dengan kedok percintaan. Beralasan cinta itu, dia memaksa calon istrinya, agar membelikannya sebuah rumah, dengan alasan hadiah perkawinan. Selain itu, dia juga seorang pemasok, sekaligus pengedar dan bandar narkobanya. Yang lebih fantastis lagi adalah, dia sekarang tengah menjadi orang yang sangat dicari oleh pihak berwajib, sekaligus mantan residivis dalam kasus yang sama. Puas. Ucap dan tanya Tomo berterus terang dan lancar sekali. Sialan. Bagaimana kau bisa tahu informasi tentangku? Apakah kau seorang polisi? Respon Garvin menyelidik. Itu masalah mudah bagiku. Teknologi sekarang sudah sangat canggih sekali. Mudah bagi semua orang, untuk mencari informasi tentang orang lain, termasuk kau Vinod. Jawab Tomo enteng. Gawat. Orang ini tahu namaku, bahkan nama kecilku pun dia tahu. Apa hubungannya orang ini, dengan Wijaya dan Tasya, perempuan malang dan bodoh itu? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau orang ini tidak cepat disingkirkan, aku khawatir keberadaanku akan ketahuan. Batinnya dalam hati. Sony. Teriaknya kuat. Siap bos. Jawabnya tanggap. Cepat habisi mereka. Jangan ada satupun yang lolos, termasuk pemilik penginapan ini. Ucapnya memberi perintah. Siap bos. Jawab Sony, anak buahnya patuh. Kepung dan habisi mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Perintah Sony juga tegas. Hehehe. Kau pikir kami ini ayam, yang tidak akan melawan ketika dikepung? Respon Tomo cepat, sambil terkekeh geli. Dasar cari mati. Bentaknya kesal. Kalian belum pantas berhadapan dengan kami. Respon Tomo lagi dan seperti meremehkan lawannya. Hiya. Teriak anak buah Sony marah, sambil melancarkan pukulan kuat ke arah wajah Tomo, tapi dengan mudah dihindari olehnya. Anak baru seumuran jagung, tapi sudah berani melawanku. Ucap Tomo penuh ejekan. Jangan banyak omong. Terima seranganku ini. Jawab ya kesal, sambil mengangkat kakinya tinggi-tinggi, dan menendang ke arah Tomo, dengan harapan mengenainya, tapi... Bak! Keluhnya kesakitan. Tubuh anak buah Sony, terguling di lantai, dan tidak bangun lagi pertanda pingsan. Garvin yang melihat itu sempat tercekat diam, dia tidak menyangka, kalau anak buahnya akan begitu mudah dikalahkan. Sejauh dia memandang, 35 anak buahnya tengah menjadi bulan-bulanan lawan, termasuk si Sony sendiri. Menyadari hal itu, Garvin berniat kabur, dan tidak memperdulikan anak buahnya lagi.
Tapi rencananya terendus oleh Tomo. Bergegas dia berlari menghampiri Garvin dan berniat menangkapnya. Tapi, Dor, Ark! Teriak Tomo kuat ketika tangan kirinya terserempet timah panas, yang ditembakkan oleh Garvin ke arahnya. Kalau dia tidak cepat menghindar, sudah pasti peluru tersebut akan menembus dadanya. Tidak mau terulang lagi, Tomo segera berlindung di balik meja, yang kebetulan memang ada di sana, sambil mencari cara untuk menyergap buruannya. Tapi Garvin tidak bodoh. Dengan brutalnya, dia memuntahkan semua peluru yang ada dalam pistol, dan 2 diantaranya mengenai orang yang ada di depannya, termasuk anak buahnya sendiri. Sialan! Kau telah membunuh 1 anak buahku. Teriak Tomo kuat, kemudian merangsek ke arah Garvin, dengan melemparkan kursi lipat ke arahnya. Usaha Tomo berhasil. Pistol yang sudah kosong di tangannya, jatuh ke lantai, berikut dengan tuannya. Tak mau kehilangan kesempatan, Tomo segera merangsek ke arah Garvin dan ingin menangkapnya. Tapi tiba-tiba, dor! Bunyi pistol terdengar lagi. Ternyata Garvin mengeluarkan pistol cadangan, yang dia simpan di balik celana panjangnya, yang diikatkan di kaki, kemudian bergegas berdiri, untuk menembak lawannya kembali. Beruntung Tomo cepat menyadarinya, dengan melompat ke samping. Ketika Garvin ingin menembaknya lagi, terdengar 2 letusan senjata api secara beruntun, dari arah sampingnya. Seketika tubuhnya roboh kembali ke lantai karena sebelah kakinya, tertembus peluru tajam. Sedangkan pistol yang dipegangnya, terpelanting ke atas, dan jatuh di dekatnya lagi, akibat terkena tembakan jitu dari petugas polisi. Tapi cepat diraihnya kembali, walau kakinya sakit. Jangan bergerak. Jatuhkan senjatamu. Teriak seorang polisi memberi perintah. Dor! Teriakan polisi itu, dibalas dengan tembakan beruntun, hingga tepat mengenai perut polisi tersebut. Sedangkan 2 polisi lainnya, hanya terluka ringan. Sementara peluru satunya lagi, terpental jauh, dan menyerempet anak buahnya sendiri di bagian kepala, hingga membuatnya tewas seketika. Tubuh Garvin pun roboh ke lantai, karena diterjang 2 timah panas di bagian dada dan ulu hatinya. Seketika itu juga perlawanannya terhenti, karena nyawanya terlepas dari badan. Setelah kerusuhan reda, komandan polisi yang ada di tempat kejadian, segera memerintahkan bawahannya, untuk mengurus orang yang terluka atau mati, termasuk anak buah Burgon dan anak buahnya sendiri. Maafkan saya ketua. Karena tidak bisa melindungi rekan sendiri. Saya tidak menyangka, orang itu mempunyai senjata api, hingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, ucap Tomo menyesali diri sendiri, sambil meringis kesakitan. Itu bukan salahmu Tomo. Aku yang salah, karena lupa memperingatkan kalian akan hal itu. Selain itu aku datang terlambat, karena harus mendatangi markas polisi, untuk melaporkan tentang keberadaan Garvin buronan mereka tersebut. Kalau aku tahu si Garvin itu mempunyai senjata api, tentu aku izinkan kalian membawanya juga, hanya untuk berjaga-jaga saja. Jawab Burgon terkesan menyalahkan diri sendiri pula. Mudah-mudahan nyawa temanmu itu masih bisa diselamatkan. Ucap Burgon, mencoba membesarkan hati anak buahnya kembali. Tapi walau bagaimanapun, saya harus bertanggung jawab atas insiden ini, karena tidak mematuhi petunjuk dari atasan. Sanggah Tomo tetap menyalahkan diri sendiri. Coba kau ceritakan, awal terjadinya pertarungan itu. Bukankah aku hanya menyuruhmu untuk mengawasi saja, plus memastikan kebenaran informasi tersebut? Tapi kenapa bisa ada baku hantam seperti ini? Tanya Burgon ingin tahu. Awalnya kami hanya lewat di lorong ini, melalui lorong di sampingnya. Terus, ketika kami lewat, orang itu menghentikan kami. Tentu saja kami tidak terima.
Maka terjadilah percekcokan antara kami, sampai merambat ke perkelahian dan penembakan itu. Jika mereka tidak memulai duluan, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi di sini. Ucap Tomo apa adanya. Ternyata begitu. Tapi sudahlah. Peristiwanya pun sudah terjadi. Sekarang yang penting adalah, biang pembuat masalah telah mati, dan tugas kita sedikit menjadi ringan. Tapi bagaimana dengan anak gadis orang tua itu? Apakah dia bisa menerima kematian calonnya tersebut? Benar juga apa yang kau katakan itu. Kenapa aku tidak kepikiran ke sana ya? Jawab Burgon seperti linglung. Maaf ketua kalau saya menyela. Ucap salah seorang anak buahnya yang lain. Silakan. Jawab Burgon singkat. Menurutku, kematian Garvin itu sudah di luar wewenang kita sebagai mata-mata. Yang mengeksekusi Garvin bukankah kita, tapi pihak yang berwajib. Jadi kita tidak terlalu terbebani atas kematiannya itu. Lagi pula saya rasa Pak Wijaya akan senang, karena putrinya telah terbebas dari parasit atau benalu tersebut. Terlepas apakah anaknya terima atau tidak, itu tergantung dari usaha Bapak Wijaya. Bagaimana caranya dia menjelaskan permasalahan itu pada putrinya sendiri. Lagi pula kita mempunyai 2 orang tabib sakti, yang mungkin bisa mengobati penyakit anak gadis Pak Wijaya tersebut, minimal bisa menenangkannya. Ujarnya cukup mantap. Kau benar. Aku setuju dengan pendapatmu itu. Cuma masalahnya, apakah Tuan Besar tidak menyalahkan kita, karena tidak berhasil membawa si sialan Garvin ke hadapannya? Itu bukan ranah kita lagi ketua. Pihak berwenang yang ketua libatkan tadi, mempunyai hak untuk menghabisi, atau sekedar melumpuhkannya saja. Garvin sudah diberi kesempatan untuk hidup, tapi dia malah melawan. Maka mau tak mau, mereka menembaknya, demi melindungi keselamatan orang lain. Benar juga apa yang kau katakan itu. Aku jadi tenang dan senang mendengarnya. Respon Burgon lega. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana dengan lukamu Tomo? Apakah perlu diobati, atau dibawa ke rumah sakit? Tanya Burgon mengkhawatirkan keadaan anak buahnya. Tidak perlu ketua, hanya luka ringan saja. Jawab Tomo mantap. Yang perlu dipikirkan menurut saya adalah, tentang rekan kita dan polisi yang terluka itu. Mudah-mudahan mereka bisa diselamatkan. Ucapnya lagi. Nanti setelah masalah di tempat ini selesai, kita pergi ke rumah sakit, untuk mengunjungi teman kita yang terluka, jawab Burgon tidak semangat. Kemudian berjalan mendekati pemilik penginapan untuk meminta maaf. Maaf kalau kami telah membuat Anda khawatir. Orang yang menembak polisi dan anak buahku tadi, adalah buronan internasional juga lokal. Dia mantan residivis dalam kasus narkoba, bahkan sekarang masih tetap pada profesinya semula. Karena penginapanmu dijadikan tempat persembunyiannya, kemungkinan kau akan dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Apakah sampai sejauh itu Tuan Ketua? Bukankah orangnya telah mati? Tanya pemilik hotel itu ketakutan. Bisa iya bisa juga tidak. Karena mungkin ada unsur kesengajaan, dan yang paling sial adalah, kau dituduh bersekongkol dengannya. Jawab Burgon menerka saja, dan bukan bermaksud menggertak pemilik penginapan tersebut. Kalau bisa janganlah Tuan. Saya alergi kalau sudah berurusan dengan mereka. Respon Masdar, pemilik penginapan tersebut merasa khawatir. Kau tenang saja. Kami tidak akan tinggal diam, kalau kau dipermasalahkan. Ucap Burgon cepat, berniat membesarkan hati Masdar tersebut. Terima kasih Tuan Ketua. Jawab Masdar merasa senang. Panggil saja Ketua, jangan Tuan. Ucap Burgon protes. Baik. Maaf, karena terlalu semangat sekaligus khawatir memikirkannya. Jawab Masdar merasa bersalah. Oh iya.
Tentang kerusakan kecil tempatmu ini, kami akan bertanggung jawab penuh, dengan melaporkannya pada Tuan Besar Handy. Kami jamin, dia akan menggantinya, bahkan mungkin akan membeli tempat ini untuk dimiliki. Ucap Handy tegas, pada pemilik penginapan tersebut. Apa? Jadi tuan-tuan semua ini, adalah anak buah orang hebat itu? Tanya Masdar dengan ekspresi terkejut. Benar sekali. Tapi apakah kau kenal, atau pernah bertemu dengan tuan besar kami itu? Respon Burgon penasaran. Kalau bertemu belum pernah. Tapi kalau dengar tentangnya memang selalu. Jawab Masdar cukup yakin. Ternyata begitu. Jadi apakah kau minta ganti rugi atas kerusakan meja dan kursi tersebut? Tanya Burgon ingin kepastian. Saya tidak berani ketua. Kerusakan pun tidak seberapa. Jadi jangan dipermasalahkan lagi. Jawab Masdar cukup legawa. Baiklah kalau begitu. Tapi jika kau berubah pikiran, pergi dan temui pengawal yang ada di Hotel Bintang 5 yang tak jauh dari sini, dan sampaikan apa keperluannya. Kebetulan hotel tersebut milik tuan besar kami. Ucap Burgon tegas, sambil berniat untuk meninggalkan tempat itu, dan pergi ke rumah sakit. Baiklah ketua. Terima kasih. Jawab Masdar cepat. Kemudian mempersilahkan Burgon dan anak buahnya, untuk meninggalkan tempat itu, guna mengurus keperluannya masing-masing. Rumah sakit Queen Chandramaya, 1,5 jam kemudian. Wajah Burgon dan 7 anak buahnya, tampak menyunggingkan senyum lega, karena rekan mereka yang tertembak, telah melewati masa kritisnya. Begitu juga dengan seorang anggota polisi, yang mengalami nasib sama. Handy yang sebelumnya sudah dikasih tahu tentang peristiwa itu, segera menghubungi pihak rumah sakit, agar memberikan perawatan yang maksimal, pada kedua korban tersebut. Bukan hanya itu saja, Handy juga memerintahkan pada Iron, untuk mengirim sejumlah pengawal, guna menambah kekuatan pengawal yang sudah ada sebelumnya di rumah sakit tersebut, guna berjaga-jaga. Tidak sampai di situ saja. Handy juga mengutus orang, untuk pergi ke hotel, tempat di mana Paman Wijaya dan yang lainnya menginap, untuk dibawa ke vilanya kembali. Kebetulan saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Paman Wijaya dan yang lainnya, sudah dalam keadaan fresh, dan sedang bersiap-siap untuk santap malam di hotel tersebut. Tapi ketika mereka sedang menuju restoran di lantai bawah, rombongan Wijaya bertemu dengan rombongan utusan Handy. Mendadak langkah mereka terhenti, begitu juga dengan langkah 5 teman lainnya. Sebab yang datang menemui mereka, bukanlah orang sembarangan, dalam jajaran elit pengawal keluarga Handy. Mereka antara lain adalah Iron, pemimpin tertinggi dalam jajaran para pengawal, berikut 4 pengawal elit lainnya. Dan mereka itu adalah Robin, Awan, Langit dan Bumi. Selain mereka, masih ada 20 orang pengawal elit lainnya. Salah satunya adalah Eric. Mereka sengaja diutus oleh Handy, untuk menjemput Wijaya dan kelima temannya yang lain, untuk dibawa ke villa miliknya kembali. Selamat malam semuanya. Kebetulan kita ketemu di sini. Ucap Iron agak kaku dan canggung ketika mengucapkannya. Ada apa pemimpin Iron? Apakah ada masalah, hingga Anda sendiri yang datang menemui kami? Tanya Wijaya dengan ekspresi sedikit khawatir. Kami diutus oleh Tuan Besar, untuk menjemput kalian. Jawab Iron tegas dan kaku. Untuk apa? Bukankah pesta sudah selesai? Respon Tagor keheranan. Tuan Besar dan Tuan Senior, hanya mengatakan untuk menjemput kalian saja di sini. Selebihnya kami tidak tahu Penatua. Jawab Iron apa adanya. Baiklah kalau begitu. Kami akan ikut kalian ke sana. Jawab Tagor mantap. Kalau begitu, mari. Respon Iron senang. Setengah jam kemudian,
Wijaya, Pambudi dan yang lainnya, sudah berada di hadapan Hendy dan Tuan Birawa. Saat itu, mereka sedang duduk di meja bagus dan lebar, yang di atasnya tersaji berbagai macam hidangan lezat, dan sangat menggugah selera. Hendy yang saat itu menjadi tuan rumah, segera meminta tamu-tamunya, untuk menyantap hidangan yang telah tersedia di atas meja. Tak lupa pula dia minta pada para pengawal tinggi dan utama, untuk bersantap malam juga bersama mereka, walau berlainan meja. Mendapat penghargaan seperti itu, para pengawal yang ada, sangat terharu atas perhatian dan kemurahan tuan besarnya itu. Dalam hati mereka membatin, bahwa mereka sangat beruntung, berada di bawah kekuasaan tuan besar Hendy dan kakeknya. 40 menit kemudian, acara makan malam tersebut sudah selesai, dan hidangan di atas meja pun telah disingkirkan semua, serta diganti dengan hidangan penutup lainnya. Paman Wijaya. Tahukah Paman, bahwa anak buahku, telah berhasil menyingkirkan Benalu, yang selama ini, terus merongrong hidup anak Paman. Ucap Hendy memulai pembicaraannya. Tolong jelaskan lebih rinci Tuan Besar. Karena otak Paman sedikit tumpul, kalau sehabis makan. Jawab Wijaya berharap. Begini Paman. Burgon dan anak buahnya, siang tadi telah mendatangi lokasi, di mana Garvin selama ini bersembunyi. Kebetulan dia bersembunyi di kota B, dengan menginap di salah satu penginapan tidak begitu terkenal, tapi cukup besar menurut kelasnya. Dia ke sana bukan sendiri, tapi bersama dengan pihak berwajib. Dalam penggerebekan itu, terjadi baku hantam, antara anak buah Burgon dan anak buah Garvin. Hasilnya dia terbunuh di tangan polisi, karena telah menembak salah seorang anggotanya, termasuk seorang intelku. Sekarang jasadnya telah dibawa ke rumah sakit, untuk diotopsi. Ucap Hendy memberi penjelasan. Sedangkan 33 orang anak buahnya yang masih hidup telah diamankan di kantor polisi. Ujarnya lagi. Syukurlah kalau begitu. Respon Wijaya senang bukan kepalang. Benalu yang selama 6 bulan ini, terus menggerogoti uang perusahaanku, dengan berkedok hubungan asmara, telah mati di tangan polisi. Ujarnya lirih. Tapi apakah Paman sudah siap, dengan reaksi anak Paman, jika dia sudah mengetahui cerita yang sebenarnya? Tanya Hendy membuyarkan rasa senangnya itu. Tuan Besar benar. Saya melupakan hal besar itu. Reaksi Wijaya khawatir. Paman Su. Apakah ada obat penenang, yang bisa membuat orang melupakan kejadian besar untuk sementara waktu? Tanya Hendy tiba-tiba. Ada Tuan Besar. Bukan hanya sementara, tapi permanen, dan sifatnya tidak merusak. Jawab Pai Zuxian cepat. Kalau begitu kau berikan obat tersebut pada Paman Wijaya untuk diberikan pada putrinya itu. Balas Hendy tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Pai Zuxian patuh. Satu masalah telah teratasi, tinggal bagaimana melaksanakannya, ucap Hendy senang. Oh iya. Selain obat penenang itu, apakah ada obat lain yang Paman Su punya? Ada Tuan Besar. Seperti obat pembersih paru, peningkat stamina pria, obat awet muda, meremajakan kulit, dan masih banyak lagi yang saya punya. Jawab Pai Zuxian lancar. Ternyata begitu. Batin Hendy dalam hati. Nanti kalau pavilion obat telah selesai, segera produksi dalam jumlah banyak obat-obat tersebut. Aku ingin dalam waktu dekat ini, rencanaku sudah terlaksana. Respon Hendy senang. Tapi dalam hatinya membatin, suatu saat nanti, akan meminta pada dewa obat atau dewa tabib, sebuah anyelir atau pil penguat stamina pria. Tapi malu untuk diutarakannya di tempat umum. Bagaimana tentang rencana pembangunan pavilion itu Paman Mandala dan Upasama? Tanya Hendy cepat, mengalihkan pembicaraan, karena wajahnya mendadak bersemu merah,
pertanda malu jika ketahuan niatnya. Sudah berapa persen kemajuannya? Tanya Hendy terkesan maraton. Sampai saat ini, sudah sekitar 25% tuan besar dan itu pun dilaksanakan bersamaan dengan pembangunan gedung-gedung lainnya. Jawab Mandala, kepala proyek pembangunan itu mantap. Bagus. Untuk itu aku ingin murid-murid kalian, juga terlibat dalam pembangunan tempat tersebut, agar bisa fokus dalam satu pekerjaan dan tempat. Respon Hendy senang. Paman semua. Maaf kalau kalian harus mendengar ocehanku ini. Selain menyampaikan berita kematian Garvin pada kalian, terutama pada Paman Wijaya. Aku juga ingin menyampaikan berita dan instruksi lain pada anak buahku. Jadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ucap Hendy semangat. Tidak masalah tuan besar. Justru kami senang dan beruntung, karena bisa belajar secara langsung dari ahlinya. Sangat jarang, bahkan tidak pernah sama sekali, kami yang sudah tua-tua ini, melihat dan mendengar instruksi, juga perintah yang sangat tegas tapi tepat guna seperti itu. Jika malam ini kami tidak diundang oleh tuan ke sini, maka kami merasa rugi, dan termasuk golongan orang yang tidak beruntung. Jawab Pambudi cepat dan didukung oleh yang lainnya. Hahaha. Itu memang salah satu keahlian dari cucuku. Setiap instruksi dan perintah sudah dipikirkan sebelumnya, hingga yang mendapat perintah, akan paham dan tidak perlu bertanya berulang kali. Ucap Tuan Birawa datang menyela. Luar biasa. Ucap Pambudi dengan ekspresi kagum, saat memuji kinerja cucu sahabatnya itu. Bersambung.